Berbahagia ya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, aduh, saya senang banget pagi ini, bersyukur ya. Udara hari ini pagi ini cerah banget ya. Kemarin-kemarin tuh hujan terus ya. Tapi kita nggak boleh sedih ya, tetap semangat walaupun hujan ya. Kenapa saya bisa semangat ya? Karena saya sudah bertransformasi ya. Saya tuh sudah bertransformasi tahun 2021 ya. Sebelum saya mulai lebih jauh, saya mau terima kasih juga kepada keluarga Success Together ya, yang udah kasih kesempatan kepada saya untuk sharing nih, sharing lagi mengenai TR90 ya, dan eh, pas banget ya, pas banget ya waktunya ini mendekati puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan tuh puasa yang sangat ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin ya di seluruh dunia. Dan ini waktunya tinggal berapa hari lagi? Tinggal 5 hari lagi kali ya. 5 hari itu bulan hari Selasa lah. Kalau nggak hari Rabu, tergantung lah. Ikut Muhammadiyah apa mau ikutan NU nih, gitu ya. Eh Menariknya di sini kenapa? Karena saya dulu tuh juga setiap dari kecil saya udah puasa gitu ya. Dari kecil saya udah puasa ya. Sampai saya kuliah, sampai saya kerja ya. Cuma setiap kali habis puasa gitu ya, kenapa berat badan saya tuh naik lagi? Kenapa berat badan saya naik lagi? Kok nggak hilang-hilang gitu ya? Kok nggak bisa stabil gitu ya? Nah teman-teman, eh, ini dulu saya nih ya, yang sebelah kiri tuh saya dulu ya jelek banget ya, ampun deh, malu dah kalau ngelihat lagi tuh ya, perutnya tuh buncit gitu loh, perutnya buncit, naik sepedanya sepeda mini lagi kan, jadi udah kebayang kayak beruang naik naik sepeda deh ya. Udah gitu kalau sepedaan saya dulu paling paling belakang ya. Paling belakang, dan kalau ditanyakan tuh ngos-ngosan tuh. Nah, alhamdulillah di 2001 ya, 2021 sorry. Bulan Agustus tuh teman sepeda saya kebetulan upline saya juga yang sekarang, dan nanti dia juga akan share ya eh, experience-nya dia, eh, apa namanya, dia mengenalkan saya kepada Tiar nanti ini gitu ya. Pas saya lihat, waduh, ini kayaknya produknya saya pelajari dikit-dikit ya. Waktu itu masih belum banyak yang tahu, belum tahu banyak. Logikanya masuk buat saya gitu loh, teknologinya masuk gitu loh. Ini kayaknya bener nih produk, bukan abal-abal gitu kan. Ya udah saya ambil aja waktu itu kan. Udah saya ambil deh, saya ikutin aja polanya ya. Saya ikutin polanya, saya nurut pokoknya waktu itu ya. Saya nurut aja. Nah, akhirnya selama 3 bulan saya pakai ya, ikutin polanya yang diajarin sama upline saya. Alhamdulillah loh, berat badan saya turun 24 kilogram ya. Nah, dari berat badan yang turun 24 kilogram itu otot saya naik loh. Otot saya naik, berat saya tuh lemak saya turun. Jadi sebetulnya kalau dihitung-hitung ya, perubahan saya tuh lebih dari 24 kilogram ya. Makanya dulu saya tuh pakai celana dari ukuran 38 turun lagi ke 32 sampai saya tuh nggak punya celana waktu itu pas selesai program, semua kedodoran ya. Akhirnya saya mesti pinjem celana anak saya tuh, kebetulan untung dia ukurannya pas nih bisa 32. Akhirnya waktu itu saya pakai banyak, pinjam-pinjam ke dia sebelum saya akhirnya beli lagi lah ya. Oke. Nah, setelah itu apa yang lebih lebih senangnya saya tuh? Saya dulu punya penyakit sinus ya dari tahun 90-an lah, 94 gitu ya. 94 nggak sembuh-sembuh. Terus juga saya punya asam urat. Kalau udah kena asam urat, saya tuh nggak bisa jalan. Jempol saya tuh bengkak lah, ya kanan kiri jempol kaki. Udah sempet nggak bisa jalan tuh. Dan itu terus menerus, nggak hilang hilang sampai setelah saya pakai program ini ya, itu hilang sama sekali. Even saya coba tes pakai makanan yang saya biasanya kalau saya makan itu saya kena asam urat ya, kayak misalnya kacang, makan keju ya. Nah, kemarin pas saya coba lagi setelah program ini, alhamdulillah itu namanya asam urat nggak pernah nongol-nongol lagi sampai sekarang ya. Terus saya nggak pernah bisa lari 5 kilometer
ya. Nah, setelah program saya tuh ternyata bisa lari nonstop 5 kilo ya. Sampai berenang pun saya bisa nonstop sampai 1.500. Jadi ini luar biasa banget alhamdulillah ya. Nah, kalau terus yang kita takutin apa sih biasanya setelah diet? Ya kan kita nggak mau bouncing lagi ya, nggak mau bouncing lagi nih. Jangan sampai kayak saya dulu pakai puasa doang, olahraga, ternyata balik lagi berat badannya. Nah, ini transformasi saya nih sekarang. Pas saya selesainya di 71,8 gitu ya. Nah, itu saya bisa berenang. Waktu itu terakhir sampai 2.000 meter saya bisa kuat lah berenang tuh. Dan itu nggak capek gitu loh. Nah, sampai sekarang ini bulan bulan Mei ya, Juli. Kemarin Juli kebetulan saya harus jadi apa namanya superstar lah, superstar di satu acara Nuskin ST gitu ya. Nah, ini saya juga surprise juga ya, kok saya malah berat badan saya bukannya naik loh, malah berat badan saya malah turun lagi gitu kan. Saya waktu itu sempat di 70 kilo gitu loh. Wah, ini program luar biasa. Padahal udah hampir setahun loh itu. Udah hampir setahun saya selesai pakai program dan sekarang tuh masih sama nih kondisi saya ya. Jadi saya senang banget sama program ini gitu ya. Nah, sebetulnya kenapa sih saya dulu tuh nggak bisa-bisa ya? Ternyata ya setelah saya ikutin program ini, saya baru tahu ini sebetulnya nih yang masalahnya. Pertama ya lemak ya. Ternyata tuh lemak di badan saya tuh gede banget tuh sampai 35% ya. Dan waktu itu pas pandemi pun saya tuh takut banget. Saya tuh takut banget sampai karena kalau kita lihat di TV tuh yang banyak masuk rumah sakit tuh yang gendut-gendut ya, yang gemuk-gemuk ya, gemuk-gemuk semua yang komorbid lah. Itu semua itu yang resiko tinggi terhadap COVID. Jadi saya waktu pas lagi pandemi saya takut banget, akhirnya itu juga salah satu kenapa saya termotivasi sekali waktu itu pakai TR90. Nah, itu kan juga ada banyak banget penyakit yang bisa timbul dari si lemak ini ya. Nah, ternyata kalau saya pelajari lagi, lemak itu ada 2 macam. Ada yang namanya visceral fat, ada lagi namanya sukutan, lemak sukutan, subcutaneous fat ya. Nah, sukutan visceral itu yang di bawah perut, di perut ya. Nah, yang nempel di bawah kulit itu namanya sukutan. Nah, kalau yang tahu di sini ilmu pergunangan ya, yang visceral fat itu namanya slow moving item. Itu susah banget dihilangin ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang olahraga lah, turun berat badan lah, ya, jangan yakin dulu kalau lemaknya udah habis. Visceral fat itu susah dihilangin, ya. Kalau misalkan kita nggak pakai pola yang benar. Nah, yang paling banyak hilang itu sebetulnya di sukutan. Lemak sukutan tuh yang di bawah kulit, yang kalau misalnya teman-teman mau tuh pengen tahu, cubit aja ya. Cubit, kalau misalnya bisa cubit itu berarti itu lemak sukutan. Nah, lemak-lemak semua ini ya itulah. Coba kalau kita lihat contohnya yaitu ginjal dari sehat jadi rusak, liver bisa jadi fatty liver, bisa jadi gitu, terus lagi jadi sirosis. Nah, yang paling ngeri itu kalau udah ke jantung. Kenapa? Karena jantung itu yang organ yang kerjanya tuh paling berat di seluruh badan ya. Ya, yang paling berat. Nah, kalau lemaknya udah nempel di jantung itu semuanya bisa kejadian ya. Nah, itu yang paling saya dulu ngeri. Nah, itu lemak ya. Terus ternyata zaman saya dulu gemuk ya, dan kurus balik lagi ke gemuk lagi gitu ya. Ternyata ada satu lagi yang perlu kita tahu bahwa yang namanya berat badan itu bukan patokan ya, bukan patokan untuk sehat. Ini kalau kita lihat ya, walaupun beratnya sama antara yang kiri dengan yang kanan ya. Kalau yang kanan tuh lihat ya perutnya itu buncit ya. Kalau yang sebelahnya lagi itu malah lebih badannya lebih bagus kan, lebih berotot gitu ya. Nah, karena yang kirinya itu lemaknya itu gede gitu. Massa lemaknya tuh body fat-nya tuh besar banget gitu ya. Lebih lebih besar daripada yang sebelah sebelah kanan. Nah, padahal normalnya itu kalau lemak tuh sebaiknya kalau perempuan itu di 21-26%. Kalau laki-laki 18-24% dari total berat badan ya. Nah, jadi kalau kalau otot lebih bagus ya, itu lebih sehat gitu loh. Nah, jadi lihat komposisi badan bukan dari sisi kilogramnya gitu loh. Karena badan itu kan isinya kan
ada tulang, ada otot, ada air ya, ada lemak ya. Air sama tulang kita mau diapain coba? Kita nggak bisa terlalu banyak berbuat ya. Yang kita bisa lakukan adalah dengan menaikkan massa otot dan menurunkan lemak gitu. Nah, lemak sendiri saya umurnya udah 50 plus lah, 54 kemarin. Tahun ini 54 ya. Jadi sebetulnya wajar ya, massa otot kita itu pasti akan berkurang dengan penuaan. Nah, kalau kita nggak mau massa otot itu turun, ya kita mesti lakukan sesuatu. Nah, alhamdulillah 2021 itu tadi kan kalau lihat di hasilnya saya itu justru massa otot saya naik sampai 35,8 waktu itu. 35,8%. Di atas 30% udah bagus banget gitu ya. Udah bagus lah buat ukuran saya gitu ya, dengan umur saya gitu loh. Jadi saya udah bisa melawan lah penuaan ini gitu loh. Massa otot saya sudah saya bisa jagain. Kenapa saya perlu massa otot itu? Karena kalau semakin besar otot ya, semakin besar kalori yang bisa kebakar ya. Jadi otot itu mesin pembakaran sebetulnya. Ya, tapi bukannya berarti otot lemak itu berubah jadi otot, enggak, lain, karena tisunya itu beda ya, tisunya itu beda. Yang berubah itu isinya dikonvert ya, dikonvert supaya bisa dibakar oleh si otot ya. Jadi kalau kita lemak yang biasa bisa kita konversi lebih banyak, akhirnya akan ngisi ke ototnya gitu. Jadi massa ototnya akan naik. Nah, program diet yang tepat itu harus bisa menaikkan massa otot ya. Kalau teman-teman ada yang nemuin program diet yang nggak naikin massa otot, itu berarti salah ya. Itu program diet yang kurang bagus ya. Jadi jangan ikutin ini aja kalau mau ya. Ini udah pasti benar. Ya. Terus yang terakhir ya, waktu itu pas saya gemuk itu yang saya rasain adalah dan juga saya berpuasa bertahun-tahun waktu itu ya. Yang susah itu adalah menghilangkan appetite control atau nafsu makan ya. Kenapa nafsu makan itu? Karena kita udah bentuk bertahun-tahun ya. Dari kita lihat dari pakai mata, kita denger ya, wah ini enak ya. Wah KFC enak nih, AW lebih enak lagi ya. Wah McDonald ada promo nih gitu kan. Nah, itu mempengaruhi sebetulnya secara nggak langsung ke appetite control kita ya. Kenapa? Karena appetite itu kontrolnya di otak ya. Nah, otak itu mengatur semua pekerjaan organ-organ di badan kita semua. Jadi dia kayak command center lah. Nah, otak itu sangat berhubungan banget dengan lambung ya. Ini saya ilustrasiin lambung itu kayak botol ya, kayak botol. Nah, kalau pola makannya kita benar ya, pola makan kita benar, nah katakanlah lambung itu volumenya bisa menampung sebetulnya untuk 1000 kalori ya. Kalau kita pola makan benar, pada saat lambung itu penuh, kenyang, ya kalorinya dapat, ya kalorinya pas untuk kita hidup, badan kita itu sehat, nggak numpuk lemak ya. Ya misalkan 1000 kalori. Tapi kalau kita makannya nggak benar, ya pola makannya nggak benar nih, itu misalkan goreng-gorengan lah, goreng-gorengan kalori tinggi ya, tapi volumenya kecil. Akibatnya apa? Lambung tuh sebenarnya masih setengah. Setengah tapi kalorinya udah 1000 kalori gitu ya. Nah, akhirnya apa? Karena kosong, kita akhirnya ke bawah terus kan. Kita mesti makan terus ya kan. Nambah lagi, kurang satu potong ayam kurang, 2 potong ayam kurang, 9 potong ayam masih kurang juga ya kan. Akhirnya sampai nutupin penuhnya itu, akhirnya tahu-tahu kita udah 3000 kalori padahal badan kita nggak butuh sebanyak itu. Nah, kalau udah ada kelebihan ekses kalorinya itu, akhirnya apa? Disimpannya dalam bentuk lemak gitu loh. Akhirnya nimbun. Nah, ini kalau udah bertahun-tahun ternyata itu susah banget untuk ngilangin, membalikan kembali appetite control yang seharusnya untuk kita bisa hidup sehat. Nah, itu ya kayaknya tuh yang kenapa dulu saya tuh gemuk gak hilang-hilang. Nah, alhamdulillah setelah pakai program ini saya tuh badan saya udah kembali kayak zaman saya dulu masih SMA lah boleh dibilang gitu ya. Masih muda gitu. Oke, nah terus teman-teman kalau solusi diet di market tuh banyak ya. Solusi di market tuh banyak. Ini saya coba kasih listing ada 10 lah ya, 10. Nah, saya dulu itu yang saya pakai tuh nomor 1, nomor 2,
nomor 3 lah ya. Saya sempat nomor 8 juga pernah pakai teh pelangsing. Cuman itu nggak, aduh, kan bertahun-tahun saya udah ngelakuin ini nggak jalan juga, capek akhirnya. Nah kalau orang udah capek ya, diet, balik lagi yoyo terus, kayaknya kita kecenderungannya capek ya. Ah udahlah, nggak usah lah, males lah gitu kan. Ngapain ikutan diet lagi kalau balik-balik lagi gitu kan. Ah udah nggak tahu deh, nggak bisa lagi, mendingan udah akhirnya apa, banyak orang yang dietnya itu cari yang cepat gitu ya. Ya udah deh suntik kurus aja, atau banyak yang sering saya dengar tuh sedot lemak ya, sedot lemak. Sedot lemak itu sendiri juga ada batasnya loh. Itu cuma 5 liter kalau nggak salah setahun itu. Boleh disedot, dan yang disedot pun itu nggak bisa, cuman bisa sedot lemak sukutan. Jadi lemak yang nempel di organ yang visceral itu nggak bisa. Oke, nah akhirnya setelah saya coba bertahun-tahun dengan pola yang saya lakuin, dengan olahraga, kontrol makan, skimming, itu nggak berhasil juga. Kurang efektif, akhirnya yoyo lagi. Nah, saya diketemukan ini dan saya bersyukur banget. Ya, PR90. Kenapa si H-Lock itu bisa segitu bagusnya ya mentransformasi badan kita? Ini karena ya di H-Lock itu, Nuskin itu sudah menerapkan yang namanya teknologi sains ya, ekspresi genetik. Jadi mereka itu memperbaikinya itu nggak di level permukaan. Jadi memperbaikinya itu di level genetik ya. Gen itu struktur paling bawahnya di badan kita, di organ. Nah, mereka juga mempunyai data bank tuh sampai 500 juta ya titik itu mengenai ekspresi genetik. Jadi mereka tahu kalau kita mau mengatur pola makan, mau menaikkan massa lemak, mau ngabisin massa otot, sorry, mau ngabisin lemak ya. Jadi mereka itu fokusin ini di produk ini, di solusi ini adalah ekspresi genetik yang mengontrol metabolisme lemak, naikin massa otot, sama gimana ngebenerin appetite control ya. Jadi kalau dibayangin logistik tuh, ini stoknya, gudangnya, itu tenaga penjualannya, dan ini si appetite control tuh sales manajernya lah yang ngatur-ngatur ya. Nah, jadi kalaupun stoknya kebanyakan nggak bisa diapain, kan itu jadi busuk gitu ya. Nah, ini sama juga dengan badan kita. Nah, Nuskin udah bisa sampai ke level itu. Dan produknya itu sendiri ya, dari sisi nutrisinya, ini cuman ada 5 loh, nggak banyak. Ada TR90, Jumpstart, ada Control, Complex, Cream Shake, sama Life Pack ya. Dan minumnya itu gampang banget ya. Kalau kita lihat sebelah kanan ya, kita bayangin ini satu hari kita lah ya, jam badan kita ya. Nah, minumnya enak banget loh. Pagi-pagi kita udah langsung dikasih Jumpstart. Setelah makan, sebelum makan kita ada kita dikontrol, ada kontrol kompleks. Kemudian setelah itu dari situ sampai siang pun kita kalau nggak mau makan nggak ada suplemen sebetulnya. Nah, ini ada namanya Life Pack. Nah, Life Pack itu sebetulnya range-nya, karena dia itu sifatnya vitamin ya, range-nya itu sebenarnya tiap 12 jam ya. Nah, waktu itu saya lebih prefer untuk minum Life Pack itu siang ya. Ada sebagian besar yang minumnya tuh malam ya, karena ngikutin 12 jamnya itu. Cuman kalau kita lebih prefer siang, teman-teman monggo gitu ya. Saya lebih senangnya siang. Kenapa? Karena saya butuh energi waktu itu untuk kerja gitu ya. Itu di siang hari gitu dibandingin saya waktu itu malam hari. Nah, jadi programnya ini gampang banget untuk diingat, jadi nggak repot-repot lah ya. Terus malamnya baru kita minum sebagai pengganti dinner kita, makan malam itu. Dulu saya cuman minumnya cream shake ya. Kalau masih lapar saya makan buah. Nah, itu biasanya pola yang biasanya kita lakukan. Nah, ini produk-produknya ya, kalau kita lihat ya, mulai Jumpstart. Nah, Jumpstart ini sebenarnya untuk nyiapin badan kita supaya untuk menerima nutrisi berikutnya. Nah, selain itu Jumpstart itu juga
penting banget ya tadi ya, metabolisme, otot mau nafsu makan disiapin tuh. Dan bahan-bahannya teman-teman ya, kalau kita lihat ya ini luar biasa banget. Ini ada saffronnya, ada merah delima, ada pikripir, itu buah yang biasanya di kaktus dan ini cuma jarang banget adanya. Itu cuma ada di Meksiko ya. Terus red orange-nya ini dari utaranya China ya. Jadi kalau lihat bahan-bahannya itu bukan bahan-bahan abal-abal ya, bukan bahan-bahan kalengan gitu ya. Ini benar-benar Nuskin tuh selalu nyarinya yang terbaik gitu ya. Jadi apa namanya, all of the good, none of the bad gitu. Jadi dia carinya mana sih bahan yang the bestnya gitu ya. Dia cari di semua negara sampai akhirnya mereka dapat. Nah itu yang mereka bawa bring ke produknya gitu loh. Nah jadi bahan-bahan ini sangat bagus banget. Saffron tuh mahal banget, 40 gram dulu kalau nggak salah saya tuh lihat di e-commerce tuh sekitar 16 juta ya kalau nggak salah, 40 gram. Cuman nggak tahu sekarang harganya mungkin lebih mahal lagi kali ya. Nah, oke. Kemudian yang kompleks. Kompleks itu kayak jadi si nutrisinya ini memperbaiki lagi nih metabolisme yang kurang baik di badan kita ya. Dan juga dia nantinya dia itu yang akan menjagain otot kita supaya masanya tuh nggak turun gitu ya. Nah, ini bahan-bahannya juga bagus banget. Ada onionnya. Onion thermogenesis itu dia itu yang mengkonversi tadi isinya si lemak itu untuk bisa dibakar oleh si massa otot ya. Ada green tea, semua juga udah tahu lah. Banyak yang udah tahu green tea itu udah antioksidannya tuh banyak banget ya. The best, salah satu the best lah ya. Untuk naikin antioksidan. Nah, antioksidan itu penting kenapa? Karena dia itu yang akan melawan radikal-radikal bebas yang masuk ke badan kita. Nah, radikal bebas itu yang akhirnya menimbulkan percepatan penuaan. Nah, kalau penuaannya makin cepat, massa otot kita yakin akhirnya jadi kurang bagus. Akhirnya lemaknya numpuk-numpuk. Nah, ini memperbaiki di sisi itu. Ya. Kontrol juga banyak pakai ada green tea-nya juga, ada di sini ada tar cherry. Tar cherry itu juga sebetulnya antioksidannya tinggi banget dan dia itu membantu proses detox juga. Even tar cherry itu sebetulnya di dalamnya kandungannya itu ada zat-zat yang bisa membantu pencegahan kanker. Salah satunya itu kansernya Alzheimer yang saya tahu ya. Alzheimer. Jadi ini bagus banget bahan-bahannya. Dan makanya kognitifnya itu yang diatur, diperbaiki di sini sehingga fungsinya itu juga memberikan mood, pola pikir yang positif. Ini yang akan mengatur kembali appetite control kita ya. Nah, kokoa di sini sebetulnya ini kan kalau kita lihat kan kok bahannya ini sih kokoa gitu. Padahal tapi sebenarnya Nuskin itu dia mengekstrak, yang diambil itu cuma mangannya doang. Kenapa mangannya itu perlu? Karena mangan itu salah satu materi yang oh ya, Alzheimer bukan cancer ya, maaf ya. Alzheimer salah satu genetic disorder lah gitu ya. Nah, kembali ke ini yang diambil cuma mangannya. Kenapa? Mangan itu adalah salah satu elektrolit. Jadi ini juga bisa mengontrol dehidrasi ya. Kebutuhan apa namanya air di dalam badan itu bisa lebih terkontrol. Nah, ini yang paling saya suka juga, Life Pack. Life Pack itu nutrisinya itu banyak banget. Nutrisinya banyak, vitaminnya banyak banget. Dan ini satu ini udah cukup banget untuk 12 jam kita tuh selama kita sehari ya. Pakainya tuh pagi dan malam ya. Ada tadi saya pakainya siang ya. Satu bungkus itu kira-kira isinya satu kotak tuh ada 60 paket ya. Jadi bisa dipakai untuk 1 bulan ya. Nah, ini kalau kita lihat perbandingannya ya teman-teman ya. Jadi satu sasetnya itu kandungannya itu komposisinya itu banyak. Ada vitamin A sampai vitamin K. Ada ini juga ada suplemen-suplemen, zincnya ada, besinya ada seleniumnya juga ada, itu juga bagus untuk pencegahan kanker juga. Nah, kalau kita bandingin ya kandungan-kandungan untuk dapetin segini itu kebutuhannya itu macam-macam gitu ya. Misalkan katosinnya itu di sini dia setara dengan 9 gelas green tea ya. Mangannya itu kayak 25 gelas mangga. Kemudian kemarin itu saya juga sempat lihat ada ini nih. Sebentar.
magnesiumnya kayak makan 21/roti. Nah, kalau mau teman-teman mau dapetin komposisi ini kalau kita cara biasa ya udah perbandingannya teman-teman mesti makan ini semua gitu kan dalam 1 hari. Ini juga nggak 1 hari loh, itu 1 hari doang nih. Nggak mungkin kan? Ini kan kenyang banget pasti ya. Jadi kalau saya prefernya saya daripada makan banyak-banyak nggak jelas, mendingan udah saya minum ini dong. Nah akhirnya sampai sekarang pun saya tuh life pack itu saya masih konsumsi. Kenapa? Karena saya lebih prefer dan ini caranya sangat efisien banget ya dapetin nutrisi segini banyak dengan hanya 1 saset life pack ya. Dan yang terakhir ini kelihatannya seperti susu ya. Jadi orang tuh suka takut, aduh gue nggak bisa minum susu nih ya. Padahal ini bukan susu ya. Ini nggak ada protein hewaninya, ini proteinnya nabati semua. Even dia punya 9 asam amino, ada lusin. Lusin tuh dia itu bagus banget untuk ngebakar apa namanya lemak. Jadi waktu kita kan ini minumnya malam ya. Jadi pada waktu kita istirahat ya. Nah, itulah proses di mana ini semua nutrisi yang di sini itu mulai ngebakarin lemak-lemak di badan kita tuh. Jadi waktu kita tidur malah ngebakar lemak. Bagus kan? Bagus apa lebih bagus nih? Bagus banget ya. Jadi dan minumnya juga gampang, diaduk doang pakai air terus langsung tenggak deh. Dan rasanya juga enak. Nah, sekarang itu malah udah ada yang rasa mocha. Dulu itu zaman saya pakai cuma ada coklat sama vanila. Nah, saya udah nyobain juga yang mocha, ternyata mocha juga enak ya. Nah, teman-teman kalau mau cobain aja deh. Mau 3 rasa juga bisa lah, tinggal tukar-tukeran kali ya. Atau mau beli 3 boleh juga gitu ya. Nah, ini juga kalorinya juga banyak, lumayan 210 kilokalori ya. Jadi kalau saya dulu pernah ngebandingin sama ada orang yang minum apa namanya whey protein juga buat orang-orang yang biasa nge-gym tuh. Ternyata kalorinya nggak jauh beda. Saya bilang kamu minumnya kalau pakai itu cuma dapat proteinnya doang, tapi nggak ada vitaminnya. Kalau di sini ada vitaminnya gitu loh. Jadi lebih untungan ini gitu kan. Nah, kenapa Nuskin itu bisa seperti itu ya? Nuskin itu punya hampir lebih dari 150 saintis ya. Dan satu-satunya ini perusahaan yang saintisnya tuh banyak banget gitu ya. Dan mereka fokus banget ya, fokus banget untuk namanya itu ngelawan penuaan, karena penuaan itu yang jadi penyebab utama banyak fungsi-fungsi di badan kita itu jadi tidak berjalan dengan seharusnya ya. Ini 150 ya. Udah gitu mereka punya boardnya itu orang-orang yang memang pakar di bidangnya. Sampai ini ada Mr. Packer ya, itu dia terkenalnya dengan sebagai bapak antioksidan. Ini ada lagi yang orang Jepang itu yang nemuin lapisan mengontrol insulin. Ada lagi pionir di imunologi, phytomedicine. Nah, jadi ini ada yang dikenalnya sebagai father of ginkgo ya, juga dari Jepang. Nah, ini semuanya mereka ini boardnya dari Nuskin ya. Jadi kalau mau bikin satu produk, mereka harus approve gitu. Kalau nggak di-approve nggak bakalan bisa diproduksi. Ya. Jadi kalau ini luar biasa banget. Nuskin tuh jaga banget, benar-benar jaga banget kualitas dari produk-produknya. Dan satu lagi teman-teman yang saya suka, waktu dulu saya pertama kali pakai produknya yang saya selalu tanya, produknya halal apa enggak? Karena kan saya kebetulan Muslim, ya. Nah, jadi saya tanya produknya halal nggak? Oh ada Nu, tenang aja. Dia bilang sertifikatnya ada. Nah ini saya highlight ya, yang apa namanya produknya yang TR90 itu semuanya ada di sini. Dan ini didapatnya dari Islamic Food and Nutrition Council di Amerika, ya. Kenapa di Amerika? Jadi saya lebih percaya karena mereka tuh kualitas di sana itu saya rasa akan lebih bagus lah, ya. Jadi mereka nggak main-main untuk memberikan sertifikat ini gitu. Nah, ini udah yang di sini ada trim shake-nya, yang sebelah kanan tuh ada kontrol kompleks, itu juga semuanya sudah ada sertifikat. Pas saya waktu jalanan bisnisnya Nuskin juga saya lihat, wah sertifikatnya juga udah ada nih dari PT Nuskinnya di Indonesia-nya ya. Jadi udah menerapkan prinsip-prinsip syariah. Jadi saya senang banget baik dari produk maupun bisnisnya tuh udah punya sertifikat halal ya. Dan ini juga satu-satunya suplemen tuh yang dulu masuk ke namanya PDR
physician desk reference di US itu. Nah, ini kalau udah masuk buku ini, orang tuh lebih apoteker, dokter tuh lebih aman untuk pakai produknya. Kenapa? Karena efek sampingnya itu udah bisa dikendalikan atau tidak ada sama sekali ya. Terus Nuskin juga nerapin proses yang lebih rigorous dibandingin kalau sebetulnya kalau kita di BPOM cuma 4S. Ini sampai 6S loh. Jadi lebih detail lagi Nuskin itu. Jadi lebih bagus sebetulnya. Nah, Ramadan itu kan sebentar lagi ya, ibu-ibu dan bapak, teman-teman semua. Jadi Ramadan itu sangat bagus banget ya, menurut saya. Karena saya udah merasakan puasa bertahun-tahun, jadi saya tahu juga ya efeknya pasti akan sebenarnya lebih menurunkan berat badan. Ya, Ramadan itu bagus. Dan kalau pakai Tia nanti akan lebih bagus lagi. Kenapa? Nah, kalau ambil Tia 90, pakai produk programnya selama puasa Ramadan itu benar-benar akan lebih bagus lagi, gitu loh. Kenapa? Jadi ini kayak last transforming opportunity ya. Jarang-jarang banget kan Ramadan kan cuma sebulan ya. Setelah itu nggak ada lagi, belum ada lagi ya. Kalau maupun puasanya Senin, Selasa, Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Jadi kalau mau cari kesempatan sekarang, kalau ada yang sekarang Bapak atau teman-teman di sini ya, yang masih bermasalah dengan berat badan, ambil deh sekarang. Karena ini benar-benar akan menambah ngebus ya dengan puasa, pakai programnya, itu akan lebih cepat banget. Akan lebih cepat banget ininya. Kenapa bisa begitu? Nah, satu, asupan nutrisinya itu yang dari produknya Tia90 itu sudah lengkap. Jadi kalau minum itu aja nggak usah bingung-bingung gitu ya. Mau dapetin nutrisi dari mana? Jadi nggak usah belanja banyak-banyak waktu puasa. Ngapain ya? Karena udah cukup yang kita makan pada saat puasa, walaupun kita nggak makan siang gitu ya. Itu udah tercukupi dengan nutrisi-nutrisi yang ada di Tia90. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita lagi puasa kan kita nggak bisa minum, nggak bisa makan ya. Jadi artinya apa? Jadi kita mesti minumnya pada saat sahur. Ya, kalau minum sebanyak apapun ya tetap aja habis lah ya. Jadi tapi dengan adanya ini, pakai program ini, itu harusnya dehidrasi lebih terkontrol. Kenapa? Karena dia banyak banget kandungan-kandungan itu yang sifatnya itu elektrolit. Nah, kalau elektrolit itu dia mampu untuk mengontrol dehidrasi badan kita lebih bagus. Ya. Yang ketiga, orang kadang-kadang kalau berpuasa bingung, aduh, udah puasa gimana olahraga ya. Nah, program Tia nanti itu olahraganya nggak perlu banyak. Nggak perlu lama, orang cuma 30 menit kok. Ya. Gampang, jadi mau kalau mau olahraga pagi kayak mau sore kayak 30 menit itu cukup, atau nggak malam juga boleh. 30 menit, jadi nggak ada masalah sebetulnya. Ya. Enak dijalaninnya jadinya. Terus appetite makan lebih terjaga. Kenapa? Pada saat kita minum ini nutrisi lengkap, appetite kita dibenerin. Akhirnya apa? Kecenderungannya kalau orang puasa apa? Begitu buka puasa, waduh, gelap mata, ada lapar matanya itu. Semua dimakan, kolak dimakan, pisang goreng dimakan. Nah, dulu kayak saya. Nah, saya tahun lalu karena udah bertransformasi, ada yang berubahnya banyak banget. Jadi begitu puasa, begitu mau buka tuh, oh, ternyata nggak beda banget ya, nggak kayak dulu. Kalau dulu tuh selalu wah, nggak nyari kolak, nyari nyari es kelapa muda lah, apalah blewah lah, apa semuanya yang manis-manis deh. Kan ada tuh semboyannya, bukalah dengan yang manis tuh ngaco lah pokoknya. Bukalah yang manis ngaco ya, sebetulnya nggak bener ya. Jangan yang dengan yang manis-manis, bukalah dengan makanan yang baik, yang sehat ya. Supaya badan kita terjaga. Tujuannya puasa itu salah satunya untuk menjaga kesehatan badan. Nah, terus enaknya lagi kalau udah pakai Tia 90 ya, kan habis puasa apa? Lebaran ya. Apa yang terjadi kalau Lebaran? Ada opor, ada rendang, ada wah semua makanan ya. Kan pada banyak yang pulang kampung ya. Nah, makanan di daerah lebih enak lagi. Ada duren, kok ke Medan tuh dulu saya tuh. Medan ada duren, ada banyak-banyak deh. Dan selalu tuh makanannya manis-manis semua ya. Nah, kalau udah pakai Tia nanti itu akan kejaga, lebih kejaga daripada kita nanti nggak pakai, kita puasanya oke, begitu Lebaran, bengkak lagi kan akhirnya, akhirnya nyesel apa? Putus asa, udah negligence ya, udah masuk cuek aja deh, gue makan aja deh. Nah, Tia nanti itu akan ngebantu teman-teman kalau yang mau pakai
TR90 ya. Nah, pada saat puasa ini itu akan membantu banget. Nah, polanya seperti apa kalau lagi puasa? Sebetulnya nggak jauh-jauh beda sih dengan yang seharusnya. Yang geser cuma gini, kalau dulu kita minumnya di pagi ya, pagi hari, nah karena puasa jadi kita nariknya ke sahur ya. Polanya gimana ya? Sama aja ya. Yang harusnya diminum sebelum makan, yang sudah makan. Nah, pada waktu kita berbuka ya, sebetulnya disarankan itu minum sama gitu polanya. Jadi sebelum makan kita minum dulu kontrol kompleksnya, baru life pack ya. Nah, ini disarankan sebetulnya pakai 1 bungkus slim shake, sebenarnya lebih enak ya. Tapi kalau mau buka dengan sesuatu yang tradisional boleh juga ya. Makan malamnya malah sudah nggak ada. Tapi kalau misalkan masih lapar ya biasa sama aja. Kalau masih lapar makan sayur, makan buah, itu yang saya lakukan dulu waktu saya pakai ya. Protein kalau perlu boleh, silakan. Jangan makan lemak ya, jangan makan gorengan kalau malam, jangan makan mie, jangan yang bertepung-tepung. Udah, saya sampai sekarang itu nggak makan mie lagi. Yang namanya mie goreng saya udah hilang pokoknya deh, ya. Nah, jadi sebenarnya polanya nggak terlalu berubah banyak kok. Cuma narik ke itu aja yang paginya jadi ke sahur. Kalau yang sisanya cuma hilangnya paling kalau siangnya doang kan nggak makan. Jadi sebetulnya sama aja, nggak jauh-jauh beda ya. Oke, mungkin saya sharingnya sampai di sini dan ini mudah-mudahan ngebantu ya, ngebantu teman-teman yang mau bertransformasi dan saat ini itu saat tepat banget ya kalau misalkan badannya masih belum enak nih. Transformasi sekarang karena ini mau puasa gitu ya. 5 hari lagi hari Selasa Rabu tuh mau puasa. Nah, kebetulan pagi ini kita ada upline saya, ada namanya Mbak Citra, dia itu dulu juga udah pakai dan dia udah ngerasain puasa juga dan dia ini mau sharing juga nih experience-nya dia ya ke teman-teman semua. Dan dia hari ini udah hadir nih di kita ya, di sisi kita. Nah, saya panggilin aja ya Mbak Citra. Silakan Mbak, waktunya. Halo, selamat pagi teman-teman. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi pengalaman saya dalam menjalankan program TR90 pada saat di bulan puasa. Namun sebelumnya, tak kenal maka kata sayang ya, saya mau perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Citra Anggara, usia saya saat ini 42 tahun. Saya seorang ibu dari 2 orang putri dan seorang employee yang saat ini bertinggal di Kota Tangerang Selatan, Bintaro. Awal perkenalan saya dengan program TR90 adalah tepat pada saat bulan puasa. Jadi saya mulai TR90 itu hari pertamanya itu hari pertama puasa. Jadi awalnya saya sempat khawatir dan nggak yakin ya untuk mulai program di bulan puasa karena satu permasalahan saya punya GERD yang cukup parah gitu dan biasanya kalau saya bulan puasa itu GERD tuh selalu kambuh gitu. Jadi saya khawatir apa pada saat saya jalanin program ini aman untuk GERD saya. Tapi saya diskusi dengan coach saya kalau misalnya TR90 ini aman dikonsumsi pada saat bulan puasa. Akhirnya ya udah karena memang saya bicara dengan coach saya, jadi perlu juga nih coach yang ngerti banget ya gitu ya. Saya akhirnya memutuskan untuk program di bulan puasa. Ternyata hasilnya tuh di luar prediksi banget ya. Rasanya tuh enak banget, nyaman banget. Dan saya nggak ngerasa lemes selama berbulan puasa. Karena awal-awal puasa itu kan biasanya kita suka lemes gitu ya. Butuh dulu adaptasi. Tapi ternyata pada saat saya program, saya sama sekali nggak ngerasain lemes. Karena mungkin tadi disampaikan juga dari speaker kita bahwa ada nutrisi dan mineral yang terkandung dalam suplemen yang kita konsumsi. Dan hebatnya lagi, walaupun puasa ya di awal-awal itu saya nggak ada lemes sehingga bisa ngelakuin olahraga ringan. Nah, untuk pola makannya juga enak, karena pasti kan lebih teratur ya, kita udah diatur makan pagi, siang nggak makan malam gitu. Nah, itu pola makan saat berpuasa itu membantu untuk penurunan berat badan saya 1 bulan pertama. Yang saya juga sempat amazed banget ya, saya 1 bulan pertama itu bisa turun kurang lebih sekitar 5 kilo. Ya, biasanya saya malah kalau puasa itu saya berat badan saya naik gitu ya. Nah, setelah program 90 hari gitu ya, plus lebaran dan lain-lain, malah saya turun 11 kilo. Dan yang bikin amazing lagi, saya bisa turun lagi tambah 6 kilo setelah program selesai. Jadi saya total turun hampir 17-18 kilo. Kenapa? Karena metabolisme kita juga membaik. Dan ternyata bukan cuma berat badan saya aja yang slim down gitu ya, bukan aja tambah rasa percaya diri saya, tapi dari sisi kesehatan juga membaik. Saya punya lutut tahunan yang
nyeri ya, sampai olahraga aja nggak bisa, itu membaik. Termasuk GERD akut saya di mana lambung saya tuh udah bernanah ya, dan dokter sendiri sudah menyatakan give up, sudah menyerah dengan lambung saya sehingga sudah tidak bisa dilakukan lagi pengobatan, hanya treatment harian aja. Dan ketika saya program TR90, GERD saya itu membaik. Lambung saya itu bersih sampai dokter sendiri bingung kok tiba-tiba ketika saya di endoskopi lambung saya bersih banget. Nah, buat teman-teman yang merasa ragu untuk ngelakuin TR90 pada saat puasa, nggak usah ragu lagi karena dijamin ya, pada saat puasa TR90 itu nyaman banget, enak banget, nggak bikin lemes. Jangan khawatir, hasilnya juga pasti akan lebih memuaskan gitu ya. Dan juga nggak perlu olahraga yang berat-berat, tadi sudah disampaikan. Jadi ambil keputusan, ambil decision untuk lakuin TR90 pada saat teman-teman berpuasa. Sekian sharing dari saya dan semoga membantu buat teman-teman semua. Selamat pagi, saya kembalikan lagi ke Om Pandu. Aduh, terima kasih banyak Cicit. Ya, tuh teman-teman ya. Udah dapat sharing dari Citra luar biasa ya, ternyata pakai di TR90 di bulan puasa itu enak banget ya. Malah lebih enak, lebih nyaman, lebih apa ya? Akhirnya berhasil kan setelah pakai akhirnya malah beratnya kan yang selama ini selalu naik kalau pada saat puasa nggak jadi. Malah turun ya. Itu pinggulnya turun 26 cm ya ampun deh. Ya, luar biasa, Cek. Nah, teman-teman, nggak cuman Mbak Citra aja nih ya yang mau sharing. Nah, ini juga ada teman-teman saya satu lagi ya. Nah, ini dia teman saya SMA, juga teman saya kuliah. Waktu SMA kita sama-sama cimpring kecil ya. Tapi dengan bertambahnya umur, kerjaan, akhirnya kita sama-sama gemuk. Cuman saya udah turun duluan ya. Dia ternyata makin lama makin gemuk juga. Namanya Pak Wahyu. Nah, dia juga mau sharing ke kita semua ya pagi ini. Kenapa dulu dia ambil TR90, terus apa perubahan yang dilakuin. Nah, setahu saya dulu, seingat saya dia dulu tuh pengen lari maraton. Cuma karena badannya gendut, gemuk ya, maaf ya yuk. Nah, dia itu jadinya jadi repot ya. Oke deh, waktu saya serahkan ya ke Wahyu, mangga. Ya, terima kasih Mas Pandu. Selamat pagi, Assalamualaikum semuanya teman-teman di sini. Perkenalkan saya Wahyu Triana. Saat ini saya employee di sebuah perusahaan BUMN, tinggal di Depok. Jadi memang saya ketika COVID ya, terutama ini mungkin cerita sedikit ya. Kenapa saya pakai program TR90? Sebenarnya nggak ada perencanaan. Jadi ketika COVID itu kita banyak kerja di rumah, segala macam, dan akhirnya berat badan yang biasanya di 95, 94 itu meningkat jadi 104. Itu di Oktober, November 2021. Nah, pada sebelum COVID, saya sempat daftar untuk maraton suatu event yang 42 km. Nah, itu untuk tahun 2020. Ketika COVID itu dibatalkan dan kita nggak tahu kapan itu akan berjalan, dan di Oktober 2021 itu diinfokan bahwa untuk tahun 2022 itu akan berjalan. Jadi saya melihat bahwa berat badan saya ketika itu sudah 104 kilo, dan perlu persiapan setidaknya 9 bulan untuk bisa ikut event tersebut. Ketika itu ya saya ada lihat-lihat teman gitu ya, salah satunya Mas Pandu yang sungguh surprise ya, bahwa Pandu yang saya udah lama nggak ketemu karena COVID juga, saya lihat kok jadi kurus beliau ini ya, beliau ini kurus, kelihatan segar dan segala macam. Jadi saya WA ke dia, apa dia sakit atau sehingga berat badannya turun. Dari WA tersebut bahwa Pandu ikut suatu program TR90. Secara spontan saya ketika itu langsung ikut program tersebut. Saya bilang saya pengen ikut, di mana belinya gitu ya. Saya nggak tahu apa itu New Skin apa segala macam. Saya cuma lihat bahwa ada
foto, ada WA dari Pandu bahwa dia turun dengan suatu program. Jadi saya langsung spontan ya kirimin deh gitu ya. Ketika itu udah saat itu juga Pak Pandu telepon menginformasikan harganya dan ya, langsung saya bilang ya dipesankan saja dulu, dan ketika datang barangnya saya ambil, saya juga bingung juga ya karena diukur, ditimbang dan segala macam gitu ya. Buat saya sih nggak ambil pusing, yang penting saya pikir saya bisa turun untuk program maraton di Oktober 2022 karena saya targetnya bisa sampai di 85 gitu ya, sementara berlatih seperti untuk maraton tersebut. Nah, singkat cerita dari ukur saya coba itu selama 1 bulan, jadi di Desember ya, kita mulainya di Desember itu sangat baik hasilnya. Yang saya mulai lakukan latihan ringan itu tidak terlalu menguras, tidak mudah capek, dan bagusnya Pandu adalah memandu terus. Jadi setelah sebulan tersebut ditimbang lagi dan diukur, ada progres dan ditawarkan produk lainnya yaitu Duo. Nah, setelah pakai Duo itu turunnya bisa lebih cepat, tapi tidak ada efek yang menjadi lelah, kelaparan atau semacam seperti itu, dan merasanya lebih fit ya, tidak pernah capek. Makannya sedikit kalau secara fisik ya, tapi makan yang dari CR90 dan Duo itu sudah sangat cukup, sehingga akhirnya saya cukup puas itu ya, sampai di Februari itu menurunnya cukup banyak. Itu pengalaman saya untuk CR90 dan Duo. Dan di akhir program kalau salah turunnya 14 kilo, yang dilanjutkan lagi berikutnya ketemu bulan puasa. Nah, tapi untuk ikut event maraton itu akhirnya sih batal ya teman-teman, tapi manfaat CR90 ini tidak berkurang, bisa dipertahankan sampai sekarang. Sekarang ini sekitar 87-86 berat badan saya. Jadi karena sudah terbentuk pola makannya, walaupun tidak memakai lagi produk CR90, tapi sekarang saya masih pakai Duo dan juga Reset ya. Saya masih pakai adalah Reset aja sekarang. Jadi masih bisa stabil di 85-86 kg, 86-87 kg. Dan kondisi fisik menjadi lebih segar. Kebetulan saya memang nggak punya penyakit apa-apa, nggak ada kolesterol, nggak ada asam berat, tapi jauh lebih fit, dan olahraga juga ringan-ringan aja sekarang. Jadi sebenarnya teman-teman kalau misalnya ingin program CR90, ini nggak perlu diragukan ya, menurut saya. Dari pengalaman saya sangat berdampak positif. Untuk diet-diet lain, saya memang hanya mengatur pola makan saja. Selama ini memang mengatur pola makan. Dan dengan CR90 ini sangat terbantu sekali. Jadi kalau misalnya sekarang bulan puasa sebentar lagi, seperti pengalaman tahun lalu, bulan puasa itu tidak mengurangi atau tidak berdampak banyak buat kita, karena buat saya ya, jadi karena berat badannya juga malah sampai sekarang ini setelah tahun lebih program itu selesai, itu masih bisa turun 5-6 kg, dan itu saya maintain. Mungkin itu aja teman-teman semua yang bisa saya share. Sehat selalu. Waktu saya kembalikan ke Mas Pandu. Silakan Mas Pandu. Aduh, terima kasih banyak Wahyu. Aduh, sharingnya luar biasa banget ya. Dan tadi juga sayang banget ya akhirnya nggak jadi ikutan maraton. By the way ya teman-teman, dia ini kalau maraton nggak di Indonesia. Waktu itu dia itu mau ambil maratonnya di Berlin ya. Cuma karena 2 kali di cancel, dimundurin. Nah, ada kesempatan kemarin, cuman itu dia kayaknya nggak jadi karena dia harus tanggalnya itu sama tanggal nikahnya putranya gitu ya. Mungkin nextnya ya Wahyu ya bisa ikutan maraton lagi. Oke.
teman-teman ada satu lagi yang saya mau share, ya. Harganya nggak mahal banget kok, ya. 3 bulan tuh cuma 16.500.000, ya. Kalau hitung-hitung 1 hari itu cuma sekitar 183.000, ya. Tapi yang kita dapat apa? Nutrisi harian. Nutrisi harian itu semua kepenuhi. Jadi nggak usah takut gitu ya. Coba kalau makan di restoran, habis 183 mah cuma sekali makan biasanya, ya. Terus teman-teman dapat 5 macam produk, ya. Terus juga dapat jasa konsultasi gratis loh, ya. Ditemenin selama 90 hari, ya. Ya. Kalau teman-teman ikutin polanya kayak tadi ada Mbak Citra, ada Mas Wahyu, ya. Itu pasti berhasil, ya. Terus yang lebih enak karena saya juga udah ngalamin ini tahun lalu kan ya. Jadi ibadah dan Wahyu juga, Citra juga. Nah, ibadah puasa kita tuh jadi makin fokus, kita nggak ngurusin makanan lagi, ya. Nggak mau mikir makan lagi, orang makan udah ada kok, ya kan? Nggak repot-repot lagi. Nah, pas puasa kan kita juga sebetulnya kalau Islam tuh ya, malamnya malah ada tambahan sholat loh. Ada sholat taraweh, kadang-kadang akhirnya karena ngejar ibadah, paginya jam 2 udah bangun, sholat tahajud, ya kan? Jadi aktivitasnya itu malah sebetulnya makin banyak gitu loh, ya, makin banyak. Tapi karena kita udah keisi nutrisinya, jadi kita tuh nggak repot-repot lagi. Nah, teman-teman, puasa tinggal minggu depan, ya, tinggal 5 hari lagi. Jadi kalau mau ambil kesempatan, kalau belum ada teman-teman di sini yang belum pakai, ambil sekarang, hari ini deh, ya, supaya nanti Senin itu udah siap, udah bisa untuk mulai. Jadi Selasanya udah santai, udah nggak repot-repot lagi, ya. Saya hari ini masih buka, besok pun masih buka. Jadi kalau bisa hari ini bisa mau beli, mau order, silakan langsung, ya, jangan tunggu-tunggu lagi. Oke. Nah, karena mau menghadapi puasa Ramadan, juga saya sekalian juga atas nama keluarga Esti saat ini mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan puasa kita semuanya di sini bisa lancar, ya. Buat teman-teman yang nanti pada puasa, selamat menjalankan ibadah puasa dan supaya ibadah Ramadannya juga sukses, ya. Mungkin itu dari saya terakhir. Satukan hati bersama kita sukses, setelah sukses kita tetap bersama. Nah, saya kembalikan